Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaima Irfani Putri dengan NIM 211F10253 dari kelas A1, Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Nah, kali ini di sini saya akan meresum hasil dari saya yang menonton sebuah film yang menurut saya ceritanya itu sangat-sangat inspiratif sekali. Nah, sebuah film ini yang berjudul Tari Zameen Par. Ya, film ini berasal dari negara India yang dilaunching pada tahun 2007 lalu. Nah, sebelum saya menceritakan bagaimana jalan cerita dari film ini, saya akan menjelaskan sedikit cuplikan dari film ini. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini dianggap sebagai anak yang berperilaku aneh dan menyebalkan. Sifatnya ini, Ihsan tidak diterima di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri. Kalau gitu, kita langsung aja masuk pada jalan cerita film ini. Nah, di sini diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak yang sedang asyik bermain baseball. Di dalam film tersebut terlihat seorang anak kecil yang malah asyik main sendiri dengan 2 ekor anjingnya. Ya, itu adalah Ihsan. Namun tiba-tiba saja bola bisbol jatuh di sebelah Ihsan dan salah satu anak meminta Ihsan untuk mengambil bola tersebut dan melemparkannya kepada anak tersebut. Namun saat hendak melempar bola itu, si Ihsan malah melempar ke arah yang salah. Di sini mereka bertengkar dan berkelahi. Ihsan pun yang kesal langsung mendorong dan menggigit tangan anak tersebut. Melihat anak tersebut yang kesakitan, Ihsan pun langsung berlari menuju ke sebuah gedung yang kosong. Namun beberapa jam setelah itu, Ihsan pun kembali ke rumahnya. Tetapi saat akan menuruni tangga rumahnya, Ihsan melihat anak tersebut sudah berada di rumahnya bersama dengan kedua orang tuanya. Ya, anak tersebut dan orang tuanya berada di rumah Ihsan untuk mengadukan kelakuan si Ihsan. Nah, saat Ihsan akan kabur, ayahnya melihat Ihsan dan langsung memanggil Ihsan dan membentaknya untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelah itu, ayah Ihsan langsung menampar Ihsan. Dan tidak hanya itu, anak tersebut membuat cerita dengan mengatakan bahwa Ihsan telah memukulnya dan membuat bajunya sampai robek. Hal ini membuat Ihsan semakin terpojok dan membuat ayahnya semakin marah. Merasa tidak ada yang membela Ihsan di sini, dia hanya bisa menerima makian dari ayahnya. Di sini tak hanya anak tersebut yang luka-luka, Ihsan juga mengalami luka-luka pada tubuhnya. Nah, sampainya di rumah, setelah luka-lukanya dibersihkan, Ihsan melihat ayahnya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Ihsan pun bertanya kepada ayahnya, dan ayah Ihsan mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Ihsan di sini pun langsung merasa panik dan langsung meminta maaf. Dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Dan di sini ibu Ihsan meyakinkan Ihsan bahwa ayahnya hanya pergi sebentar saja. Ibu Ihsan mengatakan bahwa ayahnya hanya akan pergi beberapa hari saja dan akan kembali lagi. Nah, di sini Ihsan terlihat sangat marah karena ayahnya membohongi Ihsan. Ihsan merasa dia dibohongi oleh ayahnya sendiri. Hari pun berganti. Di sini tampak Ihsan sedang berada di dalam sebuah kelas. Tetapi bukannya Ihsan mengikuti atau memperhatikan gurunya, Ihsan malah merenung dan sambil melihat genangan air yang berada di luar kelas.
Nah, tiba-tiba Ihsan pun dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk membaca sesuatu yang ada di dalam buku pelajaran tersebut. Tetapi karena Ihsan ini tidak bisa membaca, di sini gurunya malah menganggap Ihsan ini sedang meledeknya karena terus-terusan diminta. Ihsan pun langsung mengatakan hal aneh. Dia seperti berkata yang tidak dapat dimengerti oleh gurunya. Nah, sejak dari kejadian tersebut, Ihsan menjadi bahan bulian bagi teman-teman satu kelasnya. Ihsan yang tampak putus asa segera mengambil tas dan langsung meninggalkan kelasnya. Setelah meninggalkan kelas, ternyata Ihsan pergi ke sebuah pasar. Tetapi di sini Ihsan malah terlihat sangat bahagia. Ia pun banyak mengeksplor hal-hal baru dan menaiki bis untuk mengelilingi kota sambil berteriak layaknya seperti seorang anak kecil yang sangat bahagia. Dan sampailah pada jam pulang sekolah. Ihsan yang tertidur pun terbangun karena teriakan anak-anak yang ada di dalam bis tersebut. Alur cerita pun berpindah ke rumah Ihsan. Terlihat di sini Ihsan sedang diajarkan menulis oleh ibunya, tetapi di sini Ihsan malah membayangkan kalau dia itu sedang melukis dalam huruf dan kata-kata ketik dan kata-kata. Nah, ketika dicek oleh ibunya, benar saja semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh Ihsan sama sekali tidak bisa dibaca. Melihat hal ini, ibunya pun meminta Ihsan agar berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena apabila Ihsan tidak berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh, dia akan mengulang kembali pelajaran ini pada tahun berikutnya. Cerita pun berpindah pada kamar Ihsan. Di sini tiba-tiba saja Ihsan membangunkan kakaknya dan mengatakan semua petualangannya yang ia lakukan ketika bolos sekolah. Hal ini pun membuat kakaknya kaget dan mengkhawatirkan keselamatan Ihsan. Di akhir kalimat, Ihsan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu agar ia bisa berpetualang lagi tanpa harus masuk sekolah. Di sini kakak Ihsan menolak untuk membuatkan Ihsan surat izin, tetapi di rumah tersebut hanya kakak Ihsanlah yang menjadi teman terdekatnya. Ya, kakaknya sendiri, di mana orang yang selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh si Ihsan. Di sini sampailah pada momen ujian akhir semester. Setelah mendapatkan lembaran soal, Ihsan terlihat sangat bingung akan soal-soalnya. Nah, sampai pada akhirnya ia pun berimajinasi kalau tulisan dan angka-angka itu menari di dalam kepala Ihsan. Nah, Ihsan pun memulai kehaluannya untuk mendapatkan jawaban dari soal-soal itu. Dari awal ujian hingga akhir ujian, kehaluannya itu hanya berhasil menjawab satu pertanyaan saja. Itu pun pastinya dengan jawaban yang salah. Cerita pun berpindah ke rumah Ihsan. Di sini Ihsan terlihat sangat bahagia karena ayahnya baru saja pulang dari luar kota sambil membawakan Ihsan makanan kesukaannya. Ayah Ihsan membawa buah stroberi kesukaan Ihsan. Nah, di sini saat ingin mengambilkan majalah ayahnya, ayah Ihsan tidak sengaja menemukan sebuah surat yang isinya itu adalah surat izin Ihsan karena sakit. Nah, ayah Ihsan pun langsung menanyakan surat tersebut kepada ibu Ihsan tentang keberadaan Ihsan pada hari pembuatan surat tersebut. Mengetahui Ihsan berbohong, sang ayah pun langsung memanggil Ihsan dan membentaknya sambil menanyakan apa yang dilakukan Ihsan pada hari itu dan siapa juga yang membuatkan surat sakit untuk Ihsan.
Masalah yang dihadapi Ihsan tidak hanya sampai di sana. Nah, sampailah pada hari di mana pengambilan raport sekolah. Di sini, guru Ihsan mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada Ihsan dari tahun ke tahun. Buku masih tetap menjadi musuh Ihsan, sedangkan tugas adalah hukuman untuk Ihsan. Serta guru-guru juga mengatakan bahwa Ihsan sangat sering bolos sekolah. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua Ihsan di kelas yang sama, dan untuk ketiga kalinya banyak guru-guru mengeluh bahwa Ihsan ini sangat berbeda dengan kakaknya Yohan, yang mana kakaknya Ihsan, Yohan, sangat berprestasi dalam bidang apapun, dan ia juga menambahkan mungkin Ihsan perlu ditempatkan di sekolah khusus. Hal ini pun membuat kedua orang tua Ihsan sangat malu. Pada hari itu, sesampainya di mobil, terlihat wajah kemarahan dari ayah Ihsan. Ya, ia marah karena anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental oleh para guru. Pada malam harinya, sang ayah pun langsung menelpon seseorang untuk mengurus perpindahan sekolah Ihsan. Meskipun ini adalah pertengahan semester, ayah Ihsan tetap bersih keras untuk memindahkan Ihsan secepat mungkin, karena dengan cara inilah Ihsan dapat menjadi lebih disiplin dan mandiri. Mendengar bahwa dia akan dipindahkan, Ihsan pun menangis dan memohon kepada ayahnya agar tidak memindahkannya ke sekolah asrama. Ibunya pun menambahkan bahwa sebelumnya pun belum pernah sama sekali Ihsan tinggal jauh dari kedua orang tuanya, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Sejak dari saat itu, Ihsan pun mulai sering bermimpi buruk. Ia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitupun di lingkungan Ihsan pun sering dibully dan selalu dipermalukan. Dan sampailah pada momen di mana Ihsan diantar oleh keluarganya menuju ke sebuah sekolah baru, yaitu sekolah asrama. Dari awal turun mobil sampai pada sekolah barunya itu, Ihsan cenderung diam dan tidak mengatakan sepatah kata apapun, bahkan tidak berbicara kepada kedua orang tuanya sendiri. Beberapa saat sebelum meninggalkan Ihsan, terlihat kesedihan dari wajah sang ibu. Ya, karena dia akan meninggalkan anaknya di sebuah sekolah yang sangat jauh dari rumahnya. Begitupun kakaknya Yohan. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak bisa berbuat banyak, karena ini memang sudah keputusan dari ayah Ihsan. Di sini sekilas terlihat keseharian Ihsan yang berada di sekolah barunya. Ihsan terlihat selalu murung dan cenderung banyak merenung. Di sana anak-anak lainnya tertawa dan bermain bersama. Namun, di sini Ihsan hanya menyendiri. Bahkan di saat jam tidur pun, di mana semua teman-temannya itu tertidur dengan nyenyak, Ihsan malah terbangun sendirian dan di satu sisi terlihat ibu Ihsan yang masih menangis karena kepergian anaknya yang baru pertama kali harus jauh dari kedua orang tuanya. Di sini ibu Ihsan melihat buku-buku yang pernah digambar oleh Ihsan, yang dimana pada halaman pertamanya itu berisikan gambar sebuah keluarga yang utuh. Namun apabila dibalik secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa Ihsan semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Sampailah pada hari di mana hari pertama Ihsan masuk sekolah. Ihsan pun diminta oleh gurunya untuk menerjemahkan puisi yang dibacakan oleh teman sebangkunya. Namun, di sini Ihsan menjelaskan
puisi tersebut secara filsuf sekali, sehingga ia menjadi bahan tertawaan oleh teman-teman di kelas barunya. Nah, sebelum meninggalkan kelas, teman sebangku Ihsan mengatakan bahwa Ihsan menjelaskan arti sebenarnya dari puisi yang ia bacakan tadi, sedangkan yang lainnya hanya menambahkan saja. Ya, dia adalah teman pertama Ihsan selama Ihsan masuk pada sekolah barunya tersebut. Setelah berkenalan, teman Ihsan tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di sekolah ini bukanlah karena dihukum atau karena hukuman, tetapi karena memang mereka memilih untuk berada di sekolah ini. Tidak jauh berbeda dengan sekolah Ihsan sebelumnya. Di sekolah barunya, Ihsan pun juga berkali-kali dipermalukan oleh gurunya, bahkan ditertawakan oleh teman-temannya. Tak hanya itu, bahkan Ihsan pun juga dipukul karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Tibalah pada saat akhir pekan. Nah, pada akhir pekan, orang tua dari Ihsan datang untuk menjemput Ihsan. Terlihat Ihsan hanya bisa menangis dan tidak mau membukakan pintu untuk kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Ihsan berhasil ditenangkan oleh kakaknya Yohan. Di sini, maksud dari kedatangan orang tua Ihsan bersama kakaknya adalah ingin menjemput Ihsan sekaligus mengajak Ihsan untuk menghadiri pertandingan tenis kakaknya yang akan berlangsung pada esok hari. Cerita berpindah pada kelas. Nah, di sini Ihsan memasuki kelas seni, namun dengan guru pengganti yang baru. Nah, guru ini terlihat sangat akrab dengan anak-anak lainnya. Ia memulai pendekatan dengan cara bernyanyi dan bersuling, sehingga sangat dekat sekali dengan murid-murid. Tetapi berbeda dengan Ihsan. Ketika yang lain berdansa dan teriak sambil bernyanyi, Ihsan hanya duduk sambil diam dan merenung di kelas. Pelajaran pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreativitasnya, namun Ihsan di sini terlihat masih diam saja dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Ia hanya memberikan waktu dan membiarkannya sampai pada akhir kelas. Ihsan pun terlihat belum sama sekali menyentuh buku gambar, bahkan pensil dan peralatan gambar lainnya. Di sini guru barunya terlihat sangat memaklumi Ihsan. Cerita pun berpindah di ruangan kantor sekolah. Guru-guru berkata bahwa Ihsan sangat tidak bisa diajari, bahkan tidak mengerti dengan pelajaran yang dijelaskan oleh guru-gurunya. Guru baru terlihat diam saja, dan ternyata guru baru tersebut merupakan guru pindahan dari sekolah khusus. Dia pernah mengajar di sekolah khusus di mana murid-muridnya ada yang sama seperti Ihsan. Di sini guru baru tersebut menggali sebanyak mungkin informasi tentang Ihsan, sampai pada akhirnya ia mengetahui masalah utama dari Ihsan itu adalah baca dan tulis. Tanpa membuang waktu, guru itu pun langsung mencari buku tulisan Ihsan dan mencoba memahami kesulitan apa yang dialami oleh Ihsan. Sampailah pada suatu ketika guru tersebut mengunjungi rumah Ihsan untuk menggali banyak informasi dari kedua orang tua Ihsan. Di sini guru tersebut menjelaskan bahwa Ihsan ini anak yang cerdas, tetapi Ihsan ini mengalami kesulitan membaca atau yang disebut dengan disleksia. Bahkan beberapa anak juga mengalami kesulitan yang lebih serius daripada ini. Guru tersebut pun menanyakan semua tanda-tanda disleksia
disleksianya si Ihsan ini kepada kedua orang tuanya. Nah, dan benar saja semua tanda-tanda itu ada pada Ihsan. Di sini ayah Ihsan sangat kaget dan tidak menerima bahwa putranya mengalami keterbelakangan mental atau memiliki kelainan. Semakin hari, guru tersebut melakukan pendekatan kepada Ihsan dan akhirnya berhasil. Pada suatu ketika, guru tersebut mengadakan sebuah lomba melukis, dan di sini ternyata Ihsan menjadi juara pertamanya. Ihsan awalnya malu-malu dan bersembunyi di balik temannya. Namun, temannya langsung menarik Ihsan ke depan, dan dari situlah Ihsan tidak malu-malu lagi untuk tampil di depan banyak orang. Tibalah pada akhir pekan. Nah, kedua orang tua Ihsan mengunjungi Ihsan. Di sini kepala sekolah menjelaskan bahwa Ihsan merupakan anak yang sangat berbakat. Kedua orang tua Ihsan pun terkejut karena anaknya bisa memiliki bakat yang sangat luar biasa. Disinilah ayah Ihsan mengerti bahwa ternyata anaknya memiliki bakat yang selama ini ayah Ihsan tidak bisa mengerti atau tidak melihatnya. Ayah Ihsan hanya melihat bahwa Ihsan ini anak yang malas dan tidak mau atau sulit untuk belajar. Di sini ayah Ihsan tampak berterima kasih kepada guru Ihsan tersebut karena telah membuat putranya menjadi anak yang sangat hebat dan bisa berprestasi untuk pertama kalinya. Di sini ayah Ihsan pun menangis sambil memeluk guru tersebut. Di sini tanpa Ihsan dijemput oleh kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah. Ihsan pun langsung pergi ke dalam mobil. Namun Ihsan berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya tersebut karena Ihsan sudah merasa bahagia sehingga Ihsan bisa menampilkan atau menunjukkan bakat lainnya yang ada pada dalam diri Ihsan. Dan ya, film ini berakhir dengan ending yang sangat bahagia. Di sini, menurut saya, secara umum film ini mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, lebih dari itu, bagaimana cara kita melihat dan memaksimalkan potensi dan keunikan tersebut. Mungkin cukup sekian video resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.